Hari ini Rosa mau ajak kalian memuji Tuhan ya. Nah, kita nyanyi lagu nomor 27 KPPK Kasih Allah. Nomor 27 Kasih Allah. Surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih padamu. Pada hari ini kami dapat memuji Engkau dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa, kesalahan kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dan jadikanlah kami anak-anak yang baik, yang taat akan firman-Mu dan juga hormat kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu kedua kita akan nyanyi 245. 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Kita harus membawa teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus ya. Semua anak-anak harus membawa jiwa untuk Tuhan. Mari kita akan menyanyi lagu 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu.
246. Setiap langkahku. Kita harus selalu mengikut Yesus. Lagu 246, setiap langkahku. Mendengarkan firman Tuhan. Pada lausenya kami persilakan. Halo anak-anak, salam sejahtera semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, silakan mengambil sikap doa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini, di mana Tuhan masih memelihara kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, khususnya kesempatan untuk belajar firman Tuhan walaupun secara online. Tuhan tolong kami agar mengerti isi firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau mengajak kalian belajar dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tentu saja kalian tahu adalah Alkitab. Nah, di sini Lause punya sebuah Alkitab yang sangat besar ya. Nah, ini kita akan buka dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Nah, kita akan baca. Lause bacakan, kalian dengarkan baik-baik ya. Kalau tidak ada Alkitab, kalian dengarkan baik-baik. Kalau ada, kalian buka dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Putra Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar dari Wahyu
pasal 1 sampai sekarang pertengahan, yang bagian terakhir dari pasal 2. Ya, kalian ingat bahwa wahyu ini diberikan kepada Rasul Yohanes ya, ketika dia berada di Pulau Patmos. Nah, kita sudah belajar, kalian sudah belajar bagaimana putra manusia yang dalam penglihatan Yohanes yang adalah Tuhan Yesus sendiri itu meminta Yohanes untuk menuliskan surat kepada ketujuh jemaat atau ketujuh gereja. Nah, saat ini kita melihat surat kepada jemaat di Tiatira, yaitu jemaat yang keempat ya. Kalian masih ingat ketujuh jemaat itu? Pertama apa? Efesus, kemudian Smyrna, kemudian Pergamus, kemudian yang keempat ini Tiatira. Nah, setelah Tiatira kemudian ada Sardis, kemudian ada Philadelphia, Laodikia, dan yang terakhir Philadelphia. Nah, sekarang kita perhatikan yang Tiatira. Jadi Lause akan jelaskan kepada kalian secara singkat ayat per ayatnya, secara singkat supaya kalian mengerti. Nah, pertama ayat 18 kita baca, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jadi jelas sekali ya. Putra manusia itu meminta ya, Tuhan Yesus meminta kepada Rasul Yohanes menulis kepada gereja atau jemaat di Tiatira. Inilah firman Putra Allah. Nah, anak-anak perlu tahu di sini dalam bahasa Indonesia disebut anak Allah, tetapi yang lebih tepat itu Putra Allah ya. Pakai istilah Putra Allah karena Tuhan Yesus itu gendernya itu adalah maskulin ya. Jadi inilah firman Putra Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, di sini ada istilah Putra Allah pertama kali muncul di kitab Wahyu, dan ini merupakan satu-satunya kali yang muncul ya dalam keseluruhan kitab Wahyu muncul Putra Allah ya istilah. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sendiri loh sebagai Putra Allah. Nah, yang matanya bagaikan nyala api ya. Kalian ingat waktu Yohanes mempunyai penglihatan, dia melihat putra manusia itu matanya bagaikan nyala api. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus putra manusia itu ya, Putra Allah itu matanya bagaikan nyala api, itu berarti dia maha tahu. Dia bisa melihat segala sesuatu ya dengan matanya yang bagaikan nyala api itu ya. Apapun tidak bisa tersembunyi di hadapannya. Dia maha tahu artinya. Nah, kemudian yang kakinya bagaikan tembaga ya, bagaikan tembaga. Tembaga yang sedang dibakar ya, yang menyala maksudnya ya. Jadi apa artinya? Artinya dia itu dapat menghakimi, mengadili ya, bisa menghukum dengan kakinya dia injak ya. Jadi tembaga yang panas itu kalau kena kepada kulit kita, kalian bisa bayangkan bagaimana. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu maha tahu karena matanya itu bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, itu dia bisa mengadili, menghakimi, menghukum ya siapa saja yang kedapatan bersalah, berdosa. Nah, itu maksudnya. Kemudian aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, sekarang dari mulai ayat 19 Tuhan Yesus kemudian memuji ya. Di sini ada pujian untuk jemaat Tiatira ya, pujian ya untuk gereja Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, pujiannya apa? Pertama dia bilang baik kasihmu, pertama kasih maupun imanmu. Jadi baik ya, yang baik itu apa? Kasih ya. Gereja atau jemaat di Tiatira ini punya kasih, punya iman. Kemudian apalagi? Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Jadi 4 poin ini yang Tuhan Yesus puji ya. Pertama apa? Kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Nah, keempat poin ini saling berhubungan. Ya, pertama kasih. Kalau ada kasih baru bisa melayani. Jadi dari yang pertama baru bisa yang ketiga. Tanpa ada kasih nggak mungkin bisa melayani. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak mungkin mau berkorban melayani di gereja, melayani sesama kita. Nah, itu ada hubungannya. Kemudian iman. Ya, yang kedua, poin kedua itu ada hubungan dengan poin keempat, iman dan ketekunan. Tanpa iman kita tidak mungkin tekun. Kalian tahu maksud tekun di sini adalah maksudnya bertahan, tekun di dalam tekanan. Ya, di dalam tekanan bagaimanapun sulitnya keadaan, kita tetap bisa bertahan karena kita punya iman. Nah, ini pujian
yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat atau gereja di Tiatira. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya pekerjaan mereka itu ya kehidupan jemaat di Tiatira itu bertumbuh ya, dari yang awal tidak begitu banyak ya, iman kasih iman dan pelayanan dan keturunan mereka pertama kali tidak begitu banyak, tetapi sampai pada saat surat ini ditulis oleh Rasulullah, kelihatan itu mereka bertumbuh maksudnya ya. Kemudian ayat berikutnya, tetapi aku mencela engkau. Nah, pada ayat 20 ini Tuhan Yesus setelah memuji baru mencela ya. Mencela artinya mengkritik ya, memberikan celaan. Jadi Tuhan Yesus itu baik, dia nggak celah dulu baru kemudian kasih pujian sedikit. Tapi dia puji dulu baru dikasih tahu kekurangannya di mana, celahnya di mana. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabi. Nah, di sini penting. Tuhan Yesus menyebut ya bahwa kalian itu membiarkan ya, maksudnya jemaat Tiatira itu membiarkan seorang wanita Izebel. Maksudnya di dalam gereja Tiatira itu ada seorang wanita yang dominan, yang jadi pemimpin dan mengaku diri sebagai nabi. Nah, Izebel kenapa disebut? Bukan berarti nama wanita yang memimpin di Tiatira itu namanya betul Izebel, tetapi Tuhan Yesus di sini memberikan sebutan Izebel untuk wanita yang dominan, yang memimpin di Tiatira itu. Karena Izebel di Perjanjian Lama itu terkenal sebagai wanita yang jahat ya. Izebel yang di Perjanjian Lama itu adalah istri dari Raja Ahab yang jahat ya, dari kerajaan utara Israel. Izebel adalah wanita yang terkenal ya sebagai penyembah Baal. Nah, kalian ingat kisah bagaimana Nabi Elia mengalahkan 450 Baal dari Izebel ini di atas Gunung Karmel. Nah, jadi Tuhan Yesus mencela dan terus mengatakan yang menyebut dirinya Nabia. Jadi Nabia itu artinya nabi perempuan ya. Tetapi Tuhan Yesus mencela wanita ini karena dia mengaku dirinya nabi. Dia memberikan ajaran sesat di gereja Tiatira karena dia mengajar dan menyesatkan di sini ya. Jelas Tuhan Yesus mengatakan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berbahala. Maksudnya berbuat zina di sini adalah berbuat zina baik secara jasmani maupun rohani. Jadi dia menyesatkan jemaat Tiatira ya supaya kompromi ya. Jadi terhadap hal-hal yang amoral ya, yang tidak betul, kehidupan seksual yang tidak betul, dia juga okekan di dalam gereja karena dia menjadi pemimpin. Makanya bahaya kalau di dalam gereja ya yang menjadi pemimpin paling tinggi itu wanita. Nah, dan kemudian apa? Membenarkan juga hamba-hamba dari Tuhan itu untuk memakan persembahan-persembahan berhala. Jadi kalian perlu tahu, kota Tiatira itu adalah sebuah kota yang kecil. Dan di kota itu banyak sekali penyembahan berhala. Karena apa? Karena di kota Tiatira, walaupun kota yang paling kecil di antara ketujuh ya tempat ya atau ketujuh gereja yang disebut, kota Tiatira itu paling kecil, tetapi di sana banyak sekali serikat-serikat pekerja. Dan setiap serikat pekerja itu ada kaitan dengan penyembah berhala. Jadi semua penduduk yang ada di kota Tiatira kalau mau bekerja mencari nafkah itu harus masuk salah satu serikat pekerja. Dan tentu saja ada kaitannya, kalau mau jadi pekerja di situ harus kompromi. Ya, seperti kita juga zaman sekarang, kadang-kadang kita bisa terjadi kompromi loh di dalam kehidupan kita. Misalnya di lingkungan kita ya, terutama di Indonesia kan kita banyak sekali agama yang beragam-ragam, tetangga-tetangga kita. Kita bilang kita saling toleransi kadang-kadang, tetapi banyak sekali misalnya ada kompleks kita atau tetangga kita mengadakan selamatan. Dan ternyata di dalam acara selamatannya itu ada penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan iman kita. Nah, kadang-kadang kita diundang hadir
Nah, itulah yang terjadi ya di Tiatira itu ya, setiap serikat pekerja itu ada penyembahan berhalanya. Jadi pemimpin wanita ini membolehkan ya berkompromi di dalam gereja, membolehkan ya, mengajarkan mereka boleh berkompromi dengan hal-hal demikian. Nah, kemudian ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina. Nah, di sini jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan dia memberikan waktu, berarti Tuhan Yesus ya itu selalu memberikan kesempatan untuk orang bertobat, selalu diberi. Karena apa? Karena penuh kasih. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berdosa, yang bagaimanapun dosanya besarnya, selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi dikatakan di sini wanita ini tidak mau bertobat dari zinanya. Dan kemudian ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Nah, ayat ini memberitahukan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kalau orang tidak mau bertobat. Nah, di sini dia katakan aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Itu bukan berarti secara literal Tuhan Yesus tangkap wanita itu lalu buang dia ke ranjang orang sakit, bukan. Maksudnya Tuhan Yesus akan membuat dia, di sini adalah secara sindiran ya, Tuhan Yesus akan membuat dia menderita ya dari perzinahannya ya, dari ketidak mau pertobatannya itu. Nah, kemudian dan mereka yang berbuat zina. Jadi bukan hanya wanita pemimpin itu akan dihukum, yang ikut-ikut dia ya, mereka yang berbuat zina dengan dia juga akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Nah, maksudnya kesukaran besar itu apa? Kesukaran besar itu terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali, akan ada murka Allah diturunkan dan diberikan. Nah, pengikut-pengikut ini selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bertobat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kalau mereka tetap tidak mau bertobat, akan dikasih hukuman kesukaran besar. Maksudnya penghukuman pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya juga akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui. Jadi anak-anaknya juga akan Tuhan hukum, kumatikan. Di sini ada kata mati. Nah, mati di sini artinya mati selamanya, dilemparkan ke dalam lautan api ya, kematian kekal yang dimaksud di sini. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang mengujinya, supaya semua jemaat yang ada di Tiatira itu mengetahui bahwa Tuhan Yesus, maksudnya akulah Tuhan Yesus yang menguji batin dan hati orang. Menguji batin dan hati orang. Jadi di sini ada dua bagian yang disebut. Batin itu berkaitan dengan perasaan. Jadi dia menguji perasaan orang, dan juga hati orang itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi orang itu punya batin dan punya hati untuk mengambil keputusan mana yang mau dia pilih. Jadi tuh supaya mereka tahu ya, bisa mengambil keputusan bahwa akulah yang menguji hati, batin, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di sini jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang tidak mau bertobat, maksudnya ya, maka kepadanya akan dibalaskan sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, di sini jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kepada kamu, berarti kepada mereka yang tidak mau mengikuti ajaran sesat dari wanita. Berarti pasti ada, dimanapun ada penyesatan yang sangat besar pun, di situ pasti ada sedikit orang yang masih berpegang kepada kebenaran. Seperti gereja kita. Gereja kita itu kecil ya. Gedungnya juga tidak besar amat ya. Tempatnya juga di tempat yang terpencil, tetapi kita berpegang kepada kebenaran ya. Jadi jangan lihat, wah gereja itu harus yang mega ya, yang besar gedungnya, orangnya banyak, ratusan ribu orang beribadah baru terasa wah itu gereja yang hidup, yang benar. Tidak, ya. Jadi di sini jelas Tuhan Yesus memberitahukan kita zaman sekarang juga, ya. Dimanapun, ya, banyak sekali ajaran-ajaran sesat, tetapi tetap ada sebagian orang yang berpegang kepada
kebenaran, ya. Tetapi yaitu orang-orang lain, ya. Jadi orang-orang lain yang tetap berpegang kepada kebenaran yang ada di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran sesat. Nah, berarti orang yang berpegang kepada Alkitab, ya, yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut. Maksudnya yang tidak mengikuti, ya, ajaran sesat yang diajarkan oleh wanita ini, yang sebenarnya sumbernya dari iblis, ya. Makanya dikatakan yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya, segala ajaran yang sesat itu asalnya dari iblis. Mengapa ya disebut seluk-beluk iblis? Nah, kalian perlu tahu, ya, iblis itu adalah pengkopi, ya, pemalsu yang paling hebat nomor satu. Apapun yang ada yang benar, yang Tuhan Yesus ajarkan, yang ada di Alkitab, semua dia imitasi. Dia buat yang lainnya, ya, yang palsunya. Makanya orang biasa dia sesatkan, ya. Orang tuh suka dengan yang palsu, yang sedikit lebih enak rasanya. Makanya disebut seluk-beluk iblis, karena iblis tuh paling jago meniru, ya. Segala sesuatu yang Allah ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan, segala kebenaran dia bikin palsunya dan dia sesatkan. Dan dia membawa orang, menarik orang untuk mengikuti ajaran itu. Nah, makanya disebut seluk-beluk iblis. Kemudian, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, jelas, ya, berarti Tuhan Yesus tidak akan hukum. Maksudnya yang berpegang sampai akhir kepada kebenaran. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu sudah pegang kebenaran, kalau kamu sudah bergereja di gereja yang betul-betul berpegang kepada Alkitab, peganglah itu. Ya, setia, maksudnya setia terus pada gereja itu, pada ajaran itu. Kemudian, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanmu ku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita yang berpegang, yang setia sampai mati pada kebenaran, akan diberi hadiah, diberi penghargaan. Apa penghargaannya? Akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang priuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus akan berikan kita yang setia pada kebenaran sampai akhir, diberikan kuasa untuk memerintah. Itu kapan terjadi? Terjadinya pada saat kerajaan 1000 tahun. Ketika Tuhan Yesus datang, dia menangkap iblis dan memenjarakannya, dan saat itu kita akan bersama Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun. Ya, jadi bukan memerintah pada saat langit dan bumi baru diciptakan, tetapi yang dimaksud di sini pada saat 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu berdiri, kita bersama Tuhan Yesus memerintah dengan kuasa seperti yang Tuhan Yesus miliki, yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Maksudnya apa? Bintang timur itu artinya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu akan datang secara pribadi dulu kepada orang itu. Ya, bintang timur itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini selalu disebut, ya, di dalam Wahyu bagian pertama, bagian awal ini. Siapa bertelinga, termasuk semua kita saat ini, zaman yang punya telinga, ya, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bukan kepada jemaat Tiatira saja, kepada kita sekarang, kita bertelinga, kita harus mendengar ini. Kita harus taat dan melakukan firman Tuhan ini. Nah, anak-anak, inilah penjelasan dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang secara singkat telah memberikan kepada kami penjelasan bagaimana Tuhan Yesus memberikan pesan kepada gereja di Tiatira. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen, menjadi gereja yang betul-betul memegang kebenaran firman Tuhan sampai
akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.